balik di LSJ Fitness teman-teman. Setelah lama nggak ngonten ya. Jadi untuk pembahasan kali ini, bukan pembahasan sih, ini episode pertama Q&A di LSJ Fitness ya. Meskipun bulan puasa udah selesai, ini kebetulan baru dapat pertanyaan seputar Ramadan gitu ya, seputar fitness dan nutrisi di bulan Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan ini dari Bapak Maroni alias Pak Marwan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kenapa komposisi tubuh tetap atau stabil ketika puasa? Nah, yang harus kita bahas pertama, nggak semua orang ketika di bulan puasa mereka menjalani puasa, teman-teman yang muslim ya, istilahnya namanya kita puasa kan, kita nggak makan dari jam berapa, misalnya dari subuh sampai sore menjelang malam gitu kan. Itu adalah waktu yang lama untuk tidak makan, tidak mengkonsumsi kalori gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak mengkonsumsi kalori di jam-jam itu, di periode itu, dan kita bisa begitu saja menurunkan berat badan, atau seseorang bisa tiba-tiba menjadi kurus hanya karena berpuasa. Kenapa begitu? Karena kembali lagi, kalau kalian pernah nonton videoku ya, video-video sebelumnya lah, kalian pasti udah paham teori kalau calories in, calories out. Jadi kalori yang masuk, kalori yang keluar. Jadi yang menentukan kalian akan naik berat badan atau turun berat badan gitu kan, kalian gemukan, kalian kurusan, itu ya asupan kalori kalian. Jadi misalnya let's say kalian berpuasa nih, aku nih misalnya puasa nih ya, misal aku sahur jam berapa sih sahur, jam 4-an misalnya gitu ya. Jam 4-an. Nah udah nih sahur, dari mulai puasa sampai jam buka puasa itu misalnya aku kerja nih, aktivitasnya berat gitu kan, taruhlah di hari itu aku ngebakar sekitar 800 sampai 1000 kalori gitu kan. Nah, oke, 1000 kalori nih yang aku bakar. Kebutuhan harianku, misalnya kebutuhan harian untuk asupanku itu 1500, ini misal. Aku udah bakar 1000 kalori, otomatis kalori yang harus aku makan di jam buka puasa untuk menutup kemungkinan untuk berat badanku turun, itu ya harus melebihi kalori yang aku bakar tadi. Jadi aku bakar kalori 1000, aku harus makan lebih banyak dari itu gitu. Kalau aku makan misalnya pas buka puasa, misalnya dari jam 6 lewat itu sampai jam 8 malam misalnya, aku cuma makan 500 kalori, yang masuk calories in 500, yang ku bakar di hari itu 1000. Jadi istilahnya udah minus gitu kan, udah minus dalam artian yang dibakar itu lebih banyak daripada yang masuk gitu kan. Kalau itu berangsur-angsur terjadi, di hari pertama kita bakar kalori lebih banyak daripada yang kita makan, di hari kedua begitu juga. Meskipun mungkin kalian misalnya bakar 1000 kalori di hari itu, terus kalian makan 700 kalori misalnya, berarti kan masih kurang 300 kalori gitu kan. Otomatis kalian akan terus menurun berat badan kalian gitu, karena
calories out is more than calories in gitu. Jadi masalah komposisi tubuh, pertanyaan pertama ini, ya ini depends gitu, jadi tergantung gitu ya, nggak selalu orang itu gitu-gitu aja komposisi tubuhnya. Ada yang jadi kurus, ada yang karena apa ya, nafsu makannya tinggi, jadi pas udah karena puasa terus laparnya itu terakumulasi gitu kan, pas buka puasa dia makannya itu saking banyaknya itu, dia makan kalori yang masuk itu malah lebih banyak gitu daripada yang dia bakar gitu kan, dari yang dia kalori yang keluar di hari itu gitu. Jadi ya meskipun bulan puasa udah mau selesai gitu ya, di sisa Ramadan ini dan untuk bulan puasa berikutnya, kalian udah tahu kalau untuk menstabilkan komposisi tubuh kalian, artinya menjaga gitu kan, menjaga berat badan, menjaga supaya kalian nggak jadi gemuk atau nggak malah istilahnya nggak kurusan gitu kan, aduh monyet, ya kalian harus memperhatikan apa yang kalian makan gitu. Perhatikan apa yang kalian makan, dan ya nggak sembarangan. Maksudnya memang kalian berpuasa, kalian nggak ada yang masuk gitu kan, tapi bukan berarti pas kalian buka puasa terus kalian semua itu bisa masuk begitu saja, dan gitulah pokoknya. Oke, jadi pertanyaan kedua itu konsumsi manis-manis saat berbuka. Jadi apakah itu sesuatu yang valid, itu apakah itu mitos gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita puasa dan kalian misalnya nih yang kayak aku udah kerja gitu kan, ya meskipun saat ini aku kerjanya di office gitu ya, kebanyakan duduk, kalian mungkin yang kerjanya lebih di operation, lebih banyak bergerak, otomatis kalian mengeluarkan energi yang banyak. Dan sumber energi yang istilahnya sumber energi utama dari manusia itu lewat karbohidrat ya, glukosa gitu kan, gula. Nah, inilah kenapa ada mitos yang bilang kalau misalnya kita berbuka dengan yang manis-manis. Nah, memang ketika kita berbuka dengan yang manis-manis, istilahnya sirup atau minuman apalah, takjil itu yang pokoknya yang manis-manis gitu kan, ya kita mengganti energi yang sudah kita buang. Jadi energi glukosa dalam gula-gula dalam otot-otot kita yang udah kita pakai seharian itu kita bisa ganti gitu. Cuman ya kalian pasti semua udah tahu lah, ini pengetahuan umum, kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, dalam artian glukosa gitu ya, bukan gula seperti gula dalam susu laktosa atau gula dalam buah fruktosa gitu. Glukosa in particular, kalau misalnya kalian konsumsi terlalu banyak dan itu terakumulasi hari demi hari, bulan demi bulan, kalian bisa kena diabetes gitu ya. Itulah kenapa ya berbuka dengan yang manis-manis itu nggak ada salahnya, tapi ya lihat-lihat juga, jangan kalian apa ya, oh bener gitu kan, berbuka dengan yang manis-manis itu sesuatu yang benar gitu, kita harus mengganti energi yang telah kita buang di hari itu, apalah, dan akhirnya kalian punya masalah dengan resistensi insulin kalian. Jadi kalau kalian, buat kalian yang belum tahu, orang yang menderita diabetes, hormon insulinnya itu nggak bisa diatur lagi, makanya mereka itu harus suntik karena apa ya, badan kalian itu udah produksi insulinnya itu, entah itu, aku bukan dokter just in case kalian nanti apa, maksudnya kayak orang yang diabetes, mereka itu tubuhnya itu nggak bisa memproduksi insulin yang istilahnya insulin yang cukup untuk mengontrol gula darah kalian, karena ya itu tadi kebiasaan kalian mengkonsumsi glukosa, mengkonsumsi gula yang
berlebihan sehingga respon insulin kalian itu melonjak tiba-tiba, pokoknya jadi nggak teratur gitulah. Itu yang akan terjadi kalau kalian terlalu banyak makan gula gitu. Makanya ya nggak ada salahnya kalian makan gula, makan yang manis-manis tiap hari, itu nggak apa-apa. Cuman sekali lagi perhatikan takarannya gitu, maksudnya diukur gitu ya. Jangan pagi kalian konsumsi gula, siang, sore, malam, jadi hari-hari kalian itu penuh dengan gula gitu. Itulah pokoknya semua kembali lagi pada balance gitu ya, gimana kalian mengatur supaya ya maksudnya jangan sampai buka puasa kalian itu penuh dengan hal-hal yang nggak sehat gitu. Harus dibarengi dengan yang lain-lain juga. Oke. Nah, ini yang aku suka nih. Pertanyaan ketiga, latihan saat puasa. Basically itu ngecek aja. Oke. Basically latihan saat puasa dan nggak puasa itu nggak ada bedanya. Yang membedakan ya secara logis, coba kalian baru mulai puasa nih, terus kalian latihan pagi-pagi, ya kan? Kalian latihan pagi-pagi, kalian membakar kalori, kalian menggunakan energi, otomatis badan kalian akan bereaksi, oi makan gitu kan, oi kita butuh mengganti energi yang sudah dikeluarkan tadi gitu, harus masuk lagi energi, harus masuk kalori, ya kan? Nah otomatis kalau kalian latihan pagi-pagi, istilahnya in the beginning of the day, kalian akan ngerasa capek, kalian akan ngerasa lemah banget karena your body is depleted. Jadi kalian, tubuh kalian tuh udah terkuras duluan gitu. Nah, makanya biasanya orang kalau misalnya puasa terus mau olahraga atau apa, mereka melakukannya udah deket-deket jam buka puasa gitu. Jadi kalau kalian mau latihan, kalian mau nge-gym atau sekedar latihan strength resistance training, kalian mau push up, kalian mau latihan abs, apapun itu, lakukan sebelum jam buka puasa supaya ketika kalian sudah menggunakan energi itu kan, kalian membakar kalori, pas udah mau jam buka puasa kalian langsung buka, langsung mengganti energi itu gitu. Jadi kalian nggak berat gitu ya. Kalau misalnya kalian lakukan di awal hari terus kalian masih maksain untuk puasa, ya kalian bakal ngerasa tersiksa banget gitu. Jadi ya, dan kemungkinan yang satu lagi ya, kalian batal puasanya karena kalian nggak kuat gitu kan. Jadi itu sih intinya beda latihan pas puasa sama pas normal gitu, pas nggak puasa. Jadi kurang lebih nggak ada bedanya dari makan, ya kan? Makannya itu ya tetap disesuaikan, apalagi kalian yang mau membentuk tubuh gitu kan, mau melakukan muscle atau mass gaining, kalian harus makan yang banyak. Jadi ya kalian perhitungkan aja gitu, kalian nggak makan selama beberapa jam. Di saat kalian makan, kalian harus makan yang sesuai, bukan berlebihan, ya sesuai untuk keperluan kalian, terutama protein. Kalian yang nggak latihan, proteinnya itu ya standar gitu kan, protein hariannya standar, misalnya kisaran 40-60 gram per hari. Sedangkan mereka yang latihan, mereka butuh asupan protein yang lebih banyak untuk mereparasi, untuk memperbaiki jaringan-jaringan otot yang rusak selama latihan resistance training. Jadi kembali lagi, protein itu yang terpenting di antara 3 makronutrien yang kalian konsumsi, protein yang harus difokusin gitu ya. Jadi itu aja sih dari Pak Marwan. Itu cuma 3 pertanyaan itu tadi. Coba kalian ya maksudnya untuk kalian menambah wawasan gitu ya. Kalau di bulan Ramadan jangan ada yang alasan
susah mau naikin berat badan di bulan puasa. Maksudnya ya lebih challenging emang gitu, tapi kalau kalian tahu mensiasati, kalian tahu cara-caranya, kalian ngerti gitu kan, kalian paham, pasti kalian bisa gitu. Mau mass gaining, muscle gain, membentuk otot di bulan puasa itu bukan hal yang mustahil gitu ya. Terus juga dari segi nutrisi yang dijaga baik-baik gitu ya, nggak ada salahnya jajan, tapi secukupnya gitu. Karena apalagi kalian yang masih muda, kita lah yang masih muda gitu kan, ketika kita mengakumulasi kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, nanti di hari tua kalian udah kalian umur 40-an misalnya, kalian udah sakit lah, kalian udah cedera misalnya gitu kan, imun tubuh kalian lemah dan sebagainya lah. Pokoknya jangan lah. Kita semua pasti mau umur panjang, kita mau di saat kita udah berumur 50, 60, bahkan 70 gitu, kita masih kuat berdiri, masih kuat jalan. Jadi kebiasaan kalian sekarang itu akan mempengaruhi masa tua kalian nanti gitu kan. Udah itu dulu, nanti kita cari pertanyaan-pertanyaan lain di sesi Q&A berikutnya. Nantikan video selanjutnya. Udah itu aja. Terima kasih.